Ini kita akan mempelajari perbandingan senilai. Nah, macam-macam perbandingan. Perbandingan itu ada dua macam, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai, atau nama lainnya adalah perbandingan tidak senilai. Lantas, apa itu perbandingan senilai? Perbandingan senilai adalah perbandingan yang dimana jika komponen pertama naik atau bertambah, maka komponen keduanya juga ikut naik. Dimisalkan P per Q sama dengan M per N. Sehingga nanti cara penyelesaiannya adalah dikali silang, seperti yang pernah saya utarakan di pertemuan sebelumnya. Ketika menyelesaikan permasalahan nomor 8 dan 9. Apa itu P, Q, M, dan N? Itu adalah objeknya, objek dalam pertanyaannya, dalam soalnya. Untuk lebih jelas, nanti akan kita bahas beberapa soal terkait perbandingan senilai. Dan untuk perbandingan tidak senilai, insya Allah akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Di sini ada dua buah soal. Soal pertama, sebuah kendaraan dapat menempuh jarak 48 km dengan 4 liter bensin. Empat puluh 48 km itu membutuhkan 4 liter bensin. Kemudian, banyak bensin yang dibutuhkan kendaraan tersebut untuk menempuh jarak 100 km adalah, ada jarak ya, jaraknya 100 km. Seperti yang sudah pernah saya singgung sebelumnya. Jadi sebelum kita menghitung, mencari jawabannya, kita konsepkan dulu, kita petakan dulu. Di sini kan 100 km jarak ya. Nah, cari yang mana yang satuannya kilometer juga, dari 48 ini sama 4 liter ini. Yang mana yang sama-sama satuannya kilometer? Yang mana yang sama-sama objeknya merupakan jarak? Karena 100 km ini merupakan jarak. Ternyata yang 48 km. 48 km ini jarak kan? Berarti menuliskan 100 km-nya di bawah 48 km. Yang ditanyakan adalah banyaknya bensin. Oke. Mana yang termasuk banyaknya bensin dari 48 km dengan 4 liter? Yang 4 liter kan ya? Berarti yang ditanya itu adalah yang di sini. Ini misalkan saya tulis A. Jadi saya buat pemisalan menggunakan variabel. Paham ya? Jadi kalau mau menempuh jarak 48 km itu harus menyediakan bensin 4 liter. Kalau mau menempuh perjalanan berjarak 100 km maka harus menyediakan bensin berapa. Nah, kayak gitu maksud dari ilustrasi ini. Kemudian jangan lupa ketika memberi
suatu objek itu dengan variabel, memisalkan, maka ditulis keterangan pemisalannya. Misal, A sama dengan banyaknya bensin yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 100 km. Jangan lupa di sini ditulis satuannya. Satuannya apa? Nah, cara mengetahui satuannya, lihat saja yang diketahui. Yang diketahui ya. Kalau A kan tidak diketahui. Yang diketahui yang tentang bensin juga. Siapa? Si 4 liter ini kan. Nah, satuannya apa? Liter. Berarti menggunakan liter juga di sini. Kemudian, setelah ditulis pemisalannya, kalian harus lihat apakah 48 km, 4 liter, 100 km, dan yang dicari ini sudah memenuhi syaratnya. Apakah sudah satuannya sudah sama? Misalkan di sini 48 km, ternyata di bawahnya bukan 100 km, melainkan 100 meter. Nah, kalau misalkan satuannya berbeda, antar sesama jenis, maka harus diubah dulu satuannya agar sama. Kalau sudah sama, baru bisa dioperasikan. Tapi kalau misalkan belum sama, nanti akan beda hasil akhirnya. Tidak sesuai dengan jawaban yang benar. Makanya di yang pemisalan ini, yang A, satuannya menggunakan liter, karena saya akan menyamakan dengan yang sebelumnya saja, gitu. Jadi intinya antar sesama jenis objek itu satuannya harus sama. Kemudian seandainya soal nomor 1 ini tidak diketahui apakah ini materi perbandingan senilai kah atau perbandingan tidak senilai kah. Misalkan soal ini ada di ulangan ya, misalkan. Kalau di ulangan kan nggak mungkin saya tulis bahwa ini adalah materi perbandingan senilai, ini adalah materi perbandingan tidak senilai. Tidak mungkin seperti itu. Maka dari itu, kalian sebelum mengerjakannya harus dianalisis terlebih dahulu. Apakah ini termasuk perbandingan senilai atau bukan? Cara menganalisisnya seperti ini. Kan untuk menempuh jarak 48 km harus menyediakan bensin sebanyak 4 liter. Nah, ketika jaraknya ditambah, ini kan bertambah ya, dari 48 ke 100 bertambah kan, bukan berkurang. Nah, makanya saya tulis di sini panahnya mengarah ke bawah, karena kita kan fokusnya dari atas ke bawah. Kalau mau dari bawah ke atas juga boleh, terserah. Ketika jaraknya bertambah menjadi 100 km, kira-kira bensinnya bakal di atas 4 liter atau di bawah 4 liter? Lebih butuh banyak nggak bensinnya? Atau lebih butuh sedikit bensinnya kalau menempuh jarak 100 km? Lebih butuh banyak. Nah, ketika yang di sebelah kiri ini bertambah, kan 48 ke 100 ini bertambah ya? Bukan berkurang. 48 ke 100 makin ke atas, makin bertambah angkanya, bilangannya. Maka yang di bawahnya, logikanya tadi ketika 48 km maka menghabiskan bensin 4 liter. Ketika bertambah jaraknya menjadi 100 km, maka menghabiskan bensin sebanyak di atas 4 liter atau di bawah 4 liter. Ternyata secara logika itu membutuhkan lebih banyak bensin. Karena di sini lebih banyak bensin, membutuhkan lebih banyak bensin dari yang 4 liter ya. Jadi di sini simbolnya bertambah atau plus
atau positif gitu. Karena sama-sama bertambah, sama-sama naik kedua komponen ini, maka ini menggunakan perbandingan senilai. Seperti itu. Tadi kan balik lagi ke definisinya bahwa ketika komponen pertama naik, maka komponen kedua juga harus naik kalau perbandingan senilai. Tapi kalau perbandingan tidak senilai, sebaliknya. Nah, kalau sudah tahu ini menggunakan perbandingan senilai, baru kita susun. Sama dengan yang kayak di sebelumnya, ini dianggap ada per dan satuannya tidak dimasukkan. Jadinya 48 per 100 sama dengan 4 per A. Karena ini perbandingan senilai, maka kali silang. 48 dengan A, 4 dengan 100. Mau ditulis berbalik boleh. Misalkan 100 kali 4 sama dengan 48 kali A, juga boleh, nggak apa-apa. Yang penting sama, 48 dengan A, 4 dengan 100. Kemudian dikerjakan di setiap masing-masing ruas. Yang bisa dioperasikan, operasikan dulu. 48 dikali A, hasilnya adalah 48A. 4 kali 100 adalah 400. Berarti A sama dengan 400 dibagi 48. A sama dengan ini kalau dibagi menghasilkan koma ya. Atau mau dalam bentuk pecahan biasa boleh, mau dalam bentuk pecahan campuran juga boleh. Mau dalam bentuk koma-komaan juga boleh, terserah. Kalau dalam pecahan biasa berarti jadinya 25 per 3. Karena 400 dan 48 sama-sama bisa dibagi dengan 16. 400 bagi 16 hasilnya 25. Dan 48 dibagi 16 hasilnya 3. Kalau mau dibuat jadi pecahan campuran, jadinya 8 1 per 3. Atau kalau mau dibuat koma-komaan, jadinya 8, 3 3 3 3 3 3 3 tak terhingga 3-nya. Jadi di sini saya pakai titik-titik aja. Ini menandakan bahwa angka seterusnya tak terhingga gitu. Lanjut ke nomor 2. Sebuah foto memiliki ukuran panjang 12 cm dan lebar 8 cm. Panjangnya 12, panjang awalnya 12, kemudian lebarnya 8 cm. Terus foto tersebut akan diperbesar sehingga lebar foto menjadi 20 cm. Nah, tadi yang lebar yang mana nih? 12 apa 8? 8 ya. Berarti yang 20, karena lebarnya 8, berarti yang 20 ini kan termasuk lebar nih. Berarti ditaruhnya di
bawah 8. Maka perbandingan luas foto sebelum dan sesudah diperbesar adalah, untuk panjang setelah diperbesar tidak diketahui ya. Berarti saya misalkan dengan A saja. Jangan lupa untuk ditulis keterangan pemisalannya. Kemudian baru kita analisis. Di sini panjangnya 12, panjang awalnya 12, kemudian lebarnya 8 cm lebar awalnya. Ketika lebarnya ini diperbesar sehingga menghasilkan ukuran 20 cm, kan ini berarti bertambah ya, diperbesar fotonya untuk ukuran panjangnya, diperbesar sehingga menjadi 20 cm, maka saya ulangi lagi, ketika si lebar awalnya 8 cm, kemudian diperbesar menjadi 20 cm, berarti ini bertambah komponen pertamanya. Kemudian, apakah panjangnya setelah diperbesar akan tetap sama atau malah ikut membesar juga ukurannya, atau malah berkurang ukurannya, berkurang dari yang awal mulanya. Kira-kira kalau foto yang ukuran lebarnya diperbesar, panjangnya ikut perbesar juga atau malah menjadi kecil? Ikut perbesar juga ya. Nggak mungkin ketika kita perbesar yang menjadi bertambah ukurannya cuma sebagian doang, nggak mungkin. Jadi ini juga ikut bertambah komponen keduanya. Sehingga karena sama-sama bertambah, ini adalah perbandingan senilai. Atau boleh juga nulis panahnya seperti ini. Saya tulis di bawah saja. Jadikan ukuran panjang awalnya yaitu 12 cm, diperbesar sehingga menjadinya nggak tahu ya, kita misalkan dengan A. Kemudian lebar awalnya yaitu 8 cm. Ketika diperbesar maka ukurannya menjadi 20 cm. Nah, boleh juga penulisannya seperti ini, sama saja. Kalau selain dari kedua ini salah biasanya nanti hasil akhirnya. Intinya kalau nulis panah kayak gini disesuaikan dengan konteks kalimatnya. Jadi bacanya per kalimat, memahaminya per kalimat dulu. Setelah itu baru kita kerjakan.
Jadinya 12 per A sama dengan 8 per 20. Karena perbandingan senilai jadinya kali silang. Berarti A dikali 8 sama dengan 20 dikali 12. Langsung saja, berarti A sama dengan 20 dikali 12 dibagi 8. Main coret-coret di sini boleh. Kalau yang sudah paham pembagian cara cepat boleh ya. Tapi kalau yang belum bisa pembagian cepat, lebih baik manual saja. Manual tuh maksudnya 20 kali 12 berapa hasilnya, terus baru dibagi 8 berapa hasilnya gitu. Kalau yang udah bisa cepat silakan. Ini 12 sama 8 sama-sama bisa dibagi 4. 12 bagi 4 hasilnya 3. 8 dibagi 4 hasilnya 2. Kemudian 2 dengan 20 sama-sama bisa dibagi 2. 2 bagi 2 1. 20 bagi 2 10. Yang tersisa adalah 10 dikali 3 dibagi 1. Jadinya 10 kali 3 30. 30 bagi 1 ialah 30. Berarti ukuran panjang foto setelah diperbesar adalah 30 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah luas foto sebelum dan sesudah diperbesar. Luas foto sebelum diperbesar, atau nyamping aja deh ya. Sama dengan ukuran panjang sebelum diperbesar dikali lebar sebelum diperbesar. Saya singkat SBL ya, sebelum maksudnya. Dikalikan lebar sebelum diperbesar. Panjang sebelum diperbesar ialah 12 dan 8. Berarti 12 cm dikali 8 cm. 12 kali 8 96. cm kali cm, cm pangkat 2 gitu. Kalau cm pangkat 1 dikalikan cm pangkat 2 adalah cm pangkat 3. Kenapa cm kali cm sama dengan cm pangkat 2? Karena cm ini sebenarnya ialah cm pangkat 1. Jadi dia model penulisannya ada dua. Boleh cm saja atau cm pangkat 1. Ini sama saja. Kemudian luas foto setelah diperbesar. Sama ya, luas foto karena fotonya ukurannya panjang sama lebar, berarti panjang kali lebar. Ukuran panjang setelah diperbesar saya singkat STL, setelah dikali lebar setelah diperbesar, yaitu untuk panjangnya 30 cm dikalikan 20 cm.
30 kali 20 ialah 600 cm kuadrat. Jangan lupa untuk menyelesaikan ini satuannya harus sama dia. Di sini berhubung karena sudah sama-sama sentimeter, berarti yang A mengikuti saya buat sentimeter juga. Gitu. Kalau sudah sama satuannya dan sudah dianalisis juga apakah ini senilai atau tidak senilai, maka baru bisa diproses. Lanjut. Kita masuk ke skala. Skala adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Jarak pada peta di sini maksudnya ialah jarak tidak sebenarnya. Jadi jarak tidak sebenarnya dibandingkan dengan jarak sebenarnya. Skala ini masih ada sangkut pautnya dengan perbandingan senilai, makanya skala saya masukkan ke materi perbandingan senilai. Jadi skala ini pengaplikasiannya dari materi perbandingan senilai. Untuk lebih jelasnya, kita bahas soal berikut. Nomor 3, jarak dua kota pada peta adalah 20 cm. Jika jarak kedua kota tersebut sebenarnya adalah 400 km, berapakah skala peta? Yang ditanya adalah skalanya. Sebenarnya pelajaran skala ini sudah pernah disinggungnya di jenjang SD, tapi saya lupa kelas berapa, entah kelas 4 atau kelas 5. Jadi seharusnya kalian udah gak asing lagi dengan skala ini. Tapi gak apa-apa, kita bahas sedikit mengenai skala. Sebelum saya menjawab soal nomor 3, kita ulas dulu rumusnya dari definisi ya. Kita ulas definisinya sehingga menjadi rumus. Tadi kan definisi skala adalah perbandingan, saya singkat skala sebagai S ya. S sama dengan, skala adalah perbandingan saya menggunakan simbol per, antara jarak pada peta, saya singkat jadi JP, dengan jarak sebenarnya. Oke, seperti ini kan ya definisinya. Dari sini bisa kita otak-atik lagi menggunakan kaidah segitiga. Di mana ini sebagai panah bagi, sementara yang ini panah kali. Pada definisi, yang terlihat jelas di sini adalah operasi bagi atau operasi kali. Yang kelihatan di sini simbolnya, simbol operasi bagi apa kali? Bagi ya kan? Bagi terdapat di ruas kanan, yaitu JP per JS. Maka dari itu, yang kita tuliskan pertama adalah yang JP dengan JS. Terserah mau yang mana dulu. Misalkan saya mau nulis yang atas dulu deh, JP dulu. Kan ini di atasnya per ada JP ya, di atas bagi ada JP. Berarti di sini juga sama. Di atas bagi kita tulis JP. Kemudian di bawah per di sini ialah JS. Maka juga sama. Di bawah tanda panah bagi ini kan
per itu sama aja kayak bagi. Di bawah tanda panah bagi ini, maka kita tulis JS. Tapi di sini kan ada 2 nih kolomnya, kolom kosongnya. Bisa di kiri, bisa di kanan. Maka terserah kalian mau taruh di mana. Kalau saya naruhnya di sebelah kanan saja. Atau di kiri juga boleh, terserah. Saya tulis nggak apa-apa ya, di kanan, bawah kanan. Kemudian sisanya ditaruh di tempat yang kosong. Nah, kaidah segitiga ini berlaku jika ada 3 objek saja. Kalau di sini kan 3 objek, skala, JP, dan JS gitu. Kemudian didefinisikan S sama dengan ya, skala sama dengan sudah ada. Sekarang kita cari yang JP sama dengan. Kalau JP sama dengan berarti yang JP-nya ini kita arsir. Jadi yang kelihatan di sini apa? S sama JS kan ya, antara skala dengan jarak sebenarnya ini dipisahkan oleh panah apa nih di tengah-tengah kedua ini? Panah kali atau panah bagi? Panah kali, berarti nanti nulisnya tadi yang diarsir apa nih? JP ya. JP sama dengan skala dikali JS, jarak sebenarnya. Kemudian untuk mencari JS-nya diarsir. Nah, berarti di sini JS sama dengan yang terlihat di sini ada JP dengan S saja. Nah, antara JP dengan S dipisahkan oleh panah mana? Panah bagi. Penyebutannya disesuaikan ya. Yang pertama yang paling atas siapa? JP, berarti JP duluan. JP bagi S, skala. JP per S. Nah, seperti itu. Jadi dari definisi bisa kita ambil beberapa rumus. Lanjut, kita balik ke nomor 3. Jarak 2 kota pada peta, beri tandanya jarak pada peta atau JJP adalah 20. Jika jarak kedua kota tersebut sebenarnya adalah 400, 400 ini berarti JS, jarak sebenarnya. Berapakah skala pada peta? Ditanyanya skala, berarti kita menggunakan S sama dengan JP per JS. Oke, coba kalian perhatikan satuannya. Ada yang sentimeter, ada yang kilometer. Maka harus diubah dalam bentuk satuan yang sama. Skala ini jadi gini ya, skala kan tidak memiliki satuan. Tapi kalau misalkan yang ditanyanya skala, maka coba ubah jarak tersebut keduanya ke dalam satuan sentimeter. Pokoknya kalau saya gini prinsipnya.
skala itu walaupun nggak ada satuannya, tapi dia melibatkan atau erat kaitannya dengan satuan sentimeter. Jadi apa-apa yang berhubungan dengan skala, saya ubah dalam bentuk sentimeter. Karena kalau nggak salah dulu saya pernah ngerjain soal, saya tidak rubah ke satuan sentimeter. Terus pas lihat hasil akhirnya ternyata beda jawabannya. Beda jawabannya dengan yang kalau kita ubah ke satuan sentimeter, walaupun sudah sama satuannya. Nah, saya juga lupa ya apakah itu memang murni harus diubah ke dalam satuan sentimeter atau memang ada step-step yang saya kurang atau ada yang saya keliru sehingga hasil akhirnya salah kayak gitu. Jadi untuk antisipasi kalian ubah dalam bentuk sentimeter. Tapi kalau kalian yakin diubah ke satuan mana gitu, dan hasil akhirnya bakal benar jawabannya, ya nggak masalah. Yang ini ketika diubah ke sentimeter maka jadinya 400 dikali 100.000. Dapatnya berapa nih? Nggak cukup ya tempatnya. Langsung aja deh saya tulis di sini. 40 juta sentimeter. Harus hafal ya satuan ukuran panjang: kilometer, hektometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Kalau turun maka operasinya kali, kalau naik maka operasinya bagi. Setiap turun satu tangga bernilai 10. Jadi satu tangga itu pas lagi dia turun baru dihitungnya satu tangga. Kalau dia turunnya 2 tangga berarti bernilainya 100. Karena di sini dari kilometer startnya di sini, kemudian menuju sentimeter berarti 1, 2, 3, 4, 5. Dari kilometer ke sentimeter ini turun. Kalau turun kan tadi dikali turunnya 5 tangga berarti nolnya ada 5. Kalau nolnya ada 5 yaitu 100.000 dikali 100.000. Apanya yang dikali 100.000? Ya yang diketahuinya tadi apa yang mau dirubah? 400 km berarti 400 dikali 100.000 sama dengan 40 juta sentimeter kayak gitu. Sehingga di sini JP-nya 20 cm per 40 juta sentimeter. Ada sama sentimeter, berarti bisa dibagi. Coret ya, habis. Kemudian ini sesama 0 bisa dicoret dari belakang asalkan. Jangan ngambil 0 yang di setelah 40, jangan. Ngambil yang di belakang. Sisa 2 sama berapa nih? 4 juta. 2 bagi 4 juta dapatnya 1/2 juta.
Atau penulisannya kalau skala biasanya kayak gini, 1:2 juta. Jadi menggunakan simbol titik 2 biasanya. Ini nih versi saya ya. Ini versi saya. Setiap orang dalam menyelesaikan suatu permasalahan soal itu memiliki versi yang berbeda. Silakan, terserah. Asalkan merujuk pada jawaban yang benar, karena kalau misalkan caranya beda tapi kalau hasil akhirnya beda juga, ya berarti salah. Yang benar itu caranya berbeda, jawabannya atau hasil akhirnya sama. Nah, itu baru bagus. Tapi kalau misalkan caranya sama, jawabannya sama, itu udah biasa ya, nemuin orang kayak gitu udah biasa. Tapi kalau caranya beda terus jawabannya sama, nah itu Masya Allah luar biasa. Tapi kalau yang belum bisa nyari cara tersendiri, ya nggak masalah, ngikutin yang mana aja, yang penting dipahami lah. Kemudian lanjut di nomor 4. Sebuah taman berbentuk persegi panjang digambar pada dena dengan ukuran 8 cm x 6 cm dan skala 1:200. Berapa luas taman sebenarnya? Jadi untuk penyelesaiannya, kan yang tanya luas taman sebenarnya. Yang tidak ada ukuran yang terlebih dahulu diberitahukan yang 8 cm ya. 8 cm kali 6 cm. Dan di sini juga tidak dikasih tahu mana yang panjang, mana yang lebar. Jadi kita anggap aja seperti biasa. Yang 8 sebagai panjang, yang 6 sebagai lebar. Mau dianggap kebalikannya juga nggak masalah, karena nggak mempengaruhi juga. Misalkan 8 cm, ini kan ukuran panjang pada denanya. Pada dena berarti yang kecil ya kan. Kalau yang sebenarnya berarti lebih gede lagi. Di sini 8 cm. Kemudian di sini 6 cm. Nah, untuk panjang sebenarnya kita simbolkan saja dengan PS. Maksudnya adalah panjang sebenarnya. Kemudian di sini adalah LS. Lebar sebenarnya. Kemudian katanya skalanya yaitu 1:200. Untuk mencari luas sebenarnya, kita harus tahu terlebih dahulu panjang sebenarnya berapa, lebar sebenarnya berapa. Sementara panjang dan lebar sebenarnya belum diketahui dua-duanya. Nah, di antara ketiga rumus ini, mana yang akan kita gunakan? Ingat, kalau di sini kan intinya luas sebenarnya ya, kita nggak bisa mencari langsung. Jadi kan kalau di sini mah JS sama dengan JP per S. Kita tidak boleh luas sebenarnya sama dengan luas pada peta per skalanya,
Nggak boleh seperti ini. Karena dari definisi pun yang dipakai ialah jarak, bukan luas. Jarak itu sama saja dengan panjang, ukuran panjang. Kalau ukuran panjang kan bisa sentimeter, bisa kilometer, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan ukuran luas, itu kan dia pangkat 2, sentimeter pangkat 2 kah, atau kilometer pangkat 2, dan lain sebagainya. Tentu dari satuannya saja sudah berbeda, maka dari makna sesungguhnya pun juga berbeda. Makanya tidak boleh ya menggunakan yang ini. Berarti di sini kita harus cari satu-satu, tidak langsung luas, tapi dicari lebar sebenarnya berapa, panjang sebenarnya berapa. Yang pertama yang akan saya cari tahu ialah yang panjang sebenarnya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan jarak pada peta diganti menjadi jarak tidak sebenarnya ya. Sama saja intinya. Jarak pada peta itu adalah jarak tidak sebenarnya. Berarti untuk mencari PS sama dengan panjang tidak sebenarnya atau panjang pada peta atau panjang pada dena dibagi skala. Panjang tidak sebenarnya ialah 8 cm dibagi skalanya yaitu 1,200, 1:200. Di sini saya gunakan bandingnya diubah jadi bentuk per. Jadinya 1/200. Kemudian saya ubah supaya melihatnya lebih enak. Jadinya 8 cm per 1 dibagi itu dari yang kata per yang ini 1/200. Didapatlah 8 cm per 1 dikali 200 per 1 sama dengan 1.600 cm. Sekarang mencari lebar sebenarnya. Lebar sebenarnya sama dengan lebar tidak sebenarnya
skala. Ingat, rumus ini saya mengacu dari jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dibagi skala. Sama saja. Hanya objeknya yang berbeda. Maksudnya adalah kata-katanya yang berbeda. Di sini kita menggunakan lebar dan panjang, bukan jarak. Tapi intinya sama saja. Karena mengacu pada satuan ukuran panjang. Sama dengan lebar tidak sebenarnya ialah 6 cm per 1/200. Jadinya 6 cm per 1 dibagi 1/200. Didapatlah 6 cm per 1 dikali 200 per 1 sama dengan 1200 cm. Berarti luas taman sebenarnya sudah bisa kita cari. Luas sebenarnya, luas S, saya tulis seperti ini. Atau saya tulis dulu deh. Sebenarnya sama dengan panjang sebenarnya dikali lebar sebenarnya. Yaitu 1600 cm dikalikan 1200 cm sama dengan 1.920.000 cm persegi, karena cm kali cm adalah cm pangkat 2. Inilah jawabannya. Jangan lupa ya, terlebih dahulu lihat satuannya. Kalau sudah sama baru bisa dikerjakan. Ini karena sudah sama-sama cm, makanya langsung dikerjakan. Kita masuk ke konversi suhu. Ini juga merupakan terapan atau aplikasi dari perbandingan senilai. Saya yakin kalian sudah tidak asing lagi dengan istilah Celsius, Fahrenheit, dan Kelvin, serta Reaumur. Sudah pernah dengar ya sebelumnya di SD, walaupun nggak terlalu paham. Mungkin ada beberapa yang paham, ada juga yang belum paham. Di sini sudah diketahui bahwa Celsius itu 5. Ada 5, 4, dan 9. 5, 4, 9 ini merupakan hasil perbandingan. Hasil perbandingan suhu maksudnya. Jadi yang 5 ini kita simbolkan dengan TC. Kemudian 4 ini TR. Kemudian yang 9 ini adalah TF. T itu maksudnya adalah suhu. Jadi TC-nya itu 5, TR-nya 4, TF-nya 9. Ini adalah hasil perbandingan. Kalau perbandingan berarti sudah bentuk sederhana mungkin ya. Kemudian ketika diminta
mencari nilai Kelvin, maka gunakan ini saja. Kelvin sama dengan Celcius ditambah 273 derajat. 273 ini sudah merupakan ketetapan. Jadi ketika mau mencari Kelvin, fokus kalian yang pertama kali yaitu mencari Celcius. Ini mudahnya kalau untuk mencari Kelvin. Lanjut. Ini ada contoh soal yang sudah ada pembahasannya. Jadi silakan kalian pelajari ini. Kalau misalkan kalian sudah mengerti ini, berarti overall kalian sudah paham. Jadi yang itu tidak saya ulas ya. Saya akan ulas di nomor selanjutnya, yaitu nomor 5 dan nomor 6. Untuk nomor 5, sepotong logam dipanaskan dan diukur dengan termometer optik menunjukkan skala 35 derajat Reaumur. Berapa suhunya jika diukur menggunakan termometer Celcius? Yang A, tadi diketahui 35 derajat Reaumur. Ini R ini Reaumur maksudnya. Jadi Reaumurnya 35 derajat ya. Yang ditanya adalah Celcius. Berarti cara penulisan pertanyaannya kayak gini. 35 derajat Reaumur ini sama dengan berapa derajat Celcius? Di sini kan yang diketahui Reaumur, yang ditanyanya adalah Celcius. Berarti yang kita pakai suhunya adalah Celcius dan Reaumur. TC banding TR ialah 5 banding 4. Di sini Celcius, di sini ialah Reaumur. TC sama C ini beda ya. Jadi TC ini berbeda dengan C. Kalau TC ialah derajat Celcius ketika sudah disederhanakan jadi hasil perbandingan, sementara C adalah suhu Celcius yang aslinya, seperti itu. Sehingga yang kita pakai di sini ialah yang ini. Jadinya 5 per C sama dengan 4 per R. Karena Reaumurnya sudah diketahui di sini yaitu 35. 35 kan derajat yang sebenarnya kan, derajat Reaumur yang sebenarnya. Makanya taruhnya di sini. Nah, kalau sudah seperti ini, kali silang, kita menggunakan konsep perbandingan senilai. Berarti 4 kali C sama dengan 5 dikali 35 derajat. Berarti C sama dengan 5 dikali 35 derajat per 4. Sehingga didapatlah nilai Celciusnya yaitu 43,75 derajat. Jadi ingat ya baik-baik, TC dengan C itu beda, TR dengan R itu beda. Kalau TC, TR, atau TF, atau TK itu ialah hasil perbandingan derajat tersebut. Misalkan TR berarti
dia adalah hasil perbandingan dari derajat Reaumur yang sebenarnya. Gitu. Kalau yang R, C, F, atau K itu adalah suhu derajat yang sebenarnya. Berarti kalau R, misalkan R ialah derajat Reaumur yang sebenarnya, gitu. Jadi yang dipakai adalah hasil perbandingan ini. Yang ini ya maksudnya sama dengan istilah C, R, dan F min 32 derajat. Saya tulis saja. Saya tulis di sini ya. Yang dipakai yang ini. Yang B yang ditanya adalah Fahrenheit. Masih sama ya, yang diketahui ialah yang Reaumur karena soalnya masih sama-sama di nomor 5. 35 derajat Reaumur sama dengan berapa derajat Fahrenheit. Karena di sini adanya Reaumur dan Fahrenheit, berarti yang dipakai yang kedua ini. Celsius nggak dipakai. Sama ya penyelesaiannya dengan yang sebelumnya. Maaf, di sini ada yang kurang saya. F min 32 derajat. Karena F min 32 ini bukan satu anggota ya, jadi bukan 32, tapi F dengan 32. Oh ya, Reaumurnya belum dimasukin ya. Di sini Reaumur kan diketahui, yaitu 35. Berarti cara mengalikannya ini menggunakan tanda kurung. 4 dikali F min 32. Jadi pakai tanda kurung karena dia bukan
satu objek, tapi ada dua komponen yang dimana di sana satu kesatuan, jadinya makanya pakai tanda kurung, sama dengan 9 dikali 35 derajat. Nah, kalau sudah seperti ini kalikan distributif 4 kali F yaitu 4F, 4 kali min 32 yaitu 100 min 128 derajat. Maaf di sini derajat ya. Sama dengan 9 kali 35 315 derajat. Berarti 4F sama dengan 315 derajat ditambah 128 derajat. 4F sama dengan 443 derajat. F sama dengan 443 derajat per 4. Berarti F sama dengan 110,75 derajat. Kemudian untuk yang C, yang ditanya adalah Kelvin. Berarti 35 derajat sama dengan titik derajat Kelvin. Tadi kan kalau mencari Kelvin itu Kelvin sama dengan Celsius ditambah 273 derajat. Berarti Kelvinnya ialah Celsiusnya tadi kan sudah ada ya, yang ini 43,75 derajat ditambah 273 derajat sama dengan 316,75 derajat. Nomor 6. Pada musim dingin terdapat laporan cuaca dari Inggris di mana suhu udara mencapai 14 derajat Fahrenheit. Berapa suhunya jika diukur menggunakan termometer Reaumur? Oke, berarti di sini Fahrenheit dan Reaumur. Berarti itu yang kita libatkan. Tadi kan Reaumur sama Fahrenheit, berarti kita pakai TR dengan TF. Di sini R banding F-32. Tapi ingat, tadi kan sudah diketahui yang F-nya. Fahrenheit-nya itu 14 derajat. Berarti di sini ganti F-nya menjadi 14 derajat. Yang ini nih. Jadinya 14 derajat min 32 derajat. Nah, ini yang kita pakai. Sehingga 4 per R sama dengan 9 per 14 derajat dikurangi 32 derajat.
4 per R sama dengan 9 per min 8 derajat. 14 kurang 32 min 8 ya. Bukan, min 18. Oke, sorry, min 18. Kemudian kalau sudah seperti ini kali silang. R kali 9 sama dengan 9R. 4 dikali min 18 dikali min 18 derajat. Berarti 9R, positif kali negatif itu negatif. 4 kali 18, itu langsung aja deh. R sama dengan 4 dikali min 18 derajat per 9. Ini bisa dibagi 18. Dibagi 9 dapatnya 2. Maksudnya min ya. Min 18 bagi 9 yaitu min 2. 9 bagi 9 yaitu 1. Kemudian 4 kali 2 8, karena positif kali negatif ialah negatif, berarti negatif 8. Negatif 8 dibagi 1 ialah negatif 8, berarti negatif 8 derajat. Jadi yang F-32 ini sudah ketetapan. 32-nya bukan berarti hal yang bisa kita ubah. Sudah ketetapan. 549 ini juga sudah hasil ketetapan karena hasil perbandingan. Yang bisa kita ubah adalah C, R, dan F-nya. Ini disesuaikan dengan yang diketahui. Oke, jadi intinya pengaplikasian penerapan perbandingan senilai ini berbagai macam. Salah satu diantaranya yaitu berupa skala atau bisa juga konversi suhu. Soal perbandingan senilai ini bisa dua jenis. Bisa berupa dalam bentuk cerita, soal cerita, bisa juga bukan soal cerita. Kalau dalam bentuk soal cerita berarti harus dianalisis terlebih dahulu. Apakah itu termasuk perbandingan senilai atau sebaliknya. Karena antara perbandingan senilai dengan perbandingan tidak senilai itu berbeda cara penyelesaiannya. Metode yang digunakannya tuh berbeda. Jadi kalau soal cerita harus dianalisis terlebih dahulu. Namun kalau soalnya dia bukan soal cerita, berupa langsung to the point ya, angka. Contoh kayak misalkan konversi suhu ini kan langsung angka, jeleknya langsung angka. Atau kalau kita lihat ke soalnya langsung, tidak ada yang bisa kita analisis di sini. Ini langsung to the point angka. Ini Fahrenheit, ini Reaumur. Di sini yang tanya Celsius, Fahrenheit, Kelvin, gitu. Beda halnya kalau soal cerita yang benar-benar perlu dianalisis kayak yang tadi tentang apa tadi tuh? Tentang bensin sama luas ya, luas apa tadi foto, luas lukisan. Itu kan perlu dianalisis, bisa dipikirkan secara logika. Namun kalau sebaliknya bukan soal cerita, contohnya soalnya kayak gini. 4/3 sama dengan 8 per berapa gitu. Ini kan bukan soal cerita. Ya paling ada sih konteks ceritanya, tentukan penyelesaian di bawah ini. Itu kan hanya sekedar perintahnya saja. Intinya yang ini kan ya. Ini soalnya langsung ke berupa angka to the point. Berarti langsung saja ini bisa diselesaikan dengan cara perbandingan senilai. Jadi kalau perbandingan senilai, dia soalnya bisa berupa soal cerita, bisa juga bukan berupa soal cerita. Namun kalau perbandingan tidak senilai, biasanya dominannya dia berupa soal cerita.
Maka dari itu kalau di soal cerita harus dianalisis terlebih dahulu apakah ini perbandingan senilai atau perbandingan tidak senilai. Kalau perbandingan senilai dikerjakan dengan cara dikali silang. Tapi kalau perbandingan tidak senilai dengan cara dikali lurus. Untuk lebih jelasnya, next insya Allah akan dijelaskan.